Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawwala. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala min suratil ukhra wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-ihsanu an ta'budallah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat ibu? Ibu sehat? Dingin? Ini kalau dari sini baru kelihatan mana baju yang sudah lunas, mana yang masih nyicil nampak. Orang kalau bajunya sudah lunas dia santai aja duduk. Iya. Tapi kalau yang masih nyicil tuh dia takut kotor, makanya berdiri gitu. Ya Allah. Sehat ya Bu ya? Bu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin dekatnya kiamat nanti akan semakin jelas tanda-tandanya Bapak Ibu. Maka ketika kiamat sudah semakin dekat, tanda-tandanya semakin banyak dan semakin jelas. Salah satunya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti semakin dekat dengan kiamat akan semakin banyak perempuan dibandingkan laki-laki, Pak. Satu laki-laki 60 perempuan. Aku ceramah di sini dan ku tengok tanda-tanda itu nampak udah. Yang banyak hadir ibu-ibu. Inilah laki-laki yang tersisa masih hidup sekarang ini. Tinggal inilah. Ini pun kejap lagi hanyutnya ini. Insya Allah sehat ya. Amin. Sehat Pak ya. Sehat Pak ya. Tolonglah Pak sehat ya. Yang terhormat dan yang termulia, para alim ulama asatis wa ustazat yang hadir dan duduk bersama kita. Salam takjim, salam hormat guru-guru kita semua. Saya minta maaf, bukan maksud saya membelakangi, tapi ini tempat yang disediakan panitia. Kalau disuruh duduk, aku lebih milih duduk. Karena kalau tegak aku kena hujan, Pak. Tapi kalau saya duduk nggak kelihatan kan? Ya. Dan saya tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Kita mendoakan guru-guru kita semua sehat, amin. Kita mendoakan guru-guru kita senantiasa dilindungi oleh Allah. Kita mendoakan guru-guru kita senantiasa Allah berikan kesabaran dan keikhlasan dalam mendidik kita untuk terus dekat kepada Allah, amin. Amin. Insyaallah. Yang terhormat Bupati Kabupaten Deli Serdang,
Yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Sehat Pak? Ngunyah aja dari tadi Pak. Awak nak menguyakkan plastik tuh segan, dia mengunyah gitu. Gak apa-apa Pak, lanjut aja Pak. Yang penting bagianku jangan kau ganggu gugat. Udah ada bagian masing-masing ya. Kau senang kali kok ya. Terhormat Bapak Kapolres, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kapolsek. Oh, Bapak mewakili Kapolsek? Kapolres. Masya Allah. Sehat Pak? Salam dengan Pak Kapolres. Kemarin saya baru teleponan, tapi belum sempat silaturahim dengan beliau. Salam dengan beliau ya. Terhormat Bapak Dan Ramil. Langsung Pak. Babinsa. Oh iya, pantas pindah. Sehat Pak Babinsa ya. Terhormat Bapak Camat. Kepala Desa. Bapak Kepala Desa. Kok banyak kali melatihnya? Kepala Desa memang 2 melatihnya, kan tidak? Oh iya, sehat Pak Kepala Desa. Terhormat Bapak Anggota DPR. Belakang. Oh, Ketua BPD. Pakai ini juga? Oh, baru tahu pula aku. Insyaallah. Terhormat Pembina Yayasan Al-Azhar. Sehat Bu ya? Insyaallah. Ibu Ketua Yayasan, para pengurus yayasan, para kepala sekolah dan dewan guru yang hadir serta duduk bersama kita, para kameramen yang nggak duduk-duduk. Pak, insyaallah. Kenapa lah yang udah tua yang kalian suruh tegak gitu? Cari kenapa yang lain? Habis? Siapa lagi yang mau kehormati habis? Oh, ibu-ibu yang tegak. Insyaallah, yang di parkiran ya. Ibu-ibu yang sudah lari ke depan sekolah, insyaallah selamat dari hujan. Tapi kurang pahalamu itu. Yang lain kedinginan, kau di sana duduk, kan curang namanya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya minta maaf Pak agak terlambat karena saya tadi selesai zuhur dari 50. Pukul 1 saya tadi berangkat. Kenapa? Karena tadi jam 7 pagi saya baru sampai di rumah, baru sampai betul. Karena tadi malam saya di Labuan Batu, Kecamatan Bilah Hilir, Negeri Lama, ke dalam Pak. Jalannya rusak, lebih kurang 6 jam perjalanan. Maka setengah 7 atau jam 7 aku pagi tadi baru sampai. Saya minta maaf karena terlambat. Yayasan pun tak sempat ngajak makan siang kan. Dan disiapkan Bu, bentukkan aja lah nanti. Iya, dingin nggak apa-apa, nanti sampai rumah saya panaskan lagi, tenang aja. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah. Kenapa Ustaz? Allah sampaikan usia kita ini di tahun baru 1447 Hijrah. Kalaulah hari ini orang-orang yang sudah wafat, sudah dimasukkan ke dalam kubur, ditanya sama yang sudah meninggal itu, Bapak Ibu, apa mau kalian? Maka satu aja mau mereka, aku pengen hidup sebarang sebentar saja. Mau ngapain? Untuk ibadah.
Karena itu yang dirindukan orang yang sudah wafat. Mereka pengen seperti kita. Orang yang sudah meninggal itu, Bu, udah dikubur, dia pengen hidup, pengen kayak kita, pengen ibadah macam kita. Tapi banyak orang kita pengen mati kayak mereka. Loh, buktinya mana? Kalau udah sakit, udah pusing kepala, pikirkan cicilan hutang, pening kali kepala gua, ya mati aja rasanya kayak gini. Kan gitu kadang-kadang. Pikirkan angsuran, pikirkan mekar. Mekar tahu kan? Mekar yang naik kereta itu, yang babak ransel, tahu kan? Kok tahu ibu? Pemain semua ibu ya? Loh, Mekar tahu kan? Yang datang naik kereta, yang datang dari pintu depan, kau lari dari pintu belakang. Ditunggu di pintu belakang, kau lari dari pintu depan. Ditunggu di muka di belakang, kau nggak keluar-keluar, pura-pura mati kau dalam rumah. Kan ada model orang begitu kan? Ada di sini yang ikut-ikut begitu? Ada. Betul kau. Alhamdulillah. Kalau nggak boleh ya. Kenapa? Haram. Mampus kau kan? Nggak peduli aku Pak. Yang penting yang aku sampaikan benar. Aku muka belakang orangnya sama, sur ikut, nggak sur tes. Ya benar bang. Kenapa haram Ustaz? Wa ahalallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Makan kau lah riba tuh, sama macam kau makan bangkai itu bang. Nggak usah tengok-tengokan kau tengok aja aku. Dengar kau galak, kau pun juganya kau. Udah nggak usah tuduh-tuduhan, kau tengok aku bu. Tersindir kami Ustaz, sakit hati kami. Bersyukur aku. Kenapa? Berarti hatimu masih hidup. Yang payah nih kan orang sudah dihantam Pak Bu, tapi nggak kena ke hatinya. Padahal dia berbuat. Wah ini berarti orang yang kalbunnya sudah kalbun mayit, hatinya mati. Manusia ini kan hatinya 3. Berapa? 1. Ada model manusia kalbun salim, hatinya sejahtera, hidup. Gembira saja hatinya, salim, sejahtera, dekat dengan Allah. Ini yang kita mau. Tapi jarang ada orang model kayak begini bu. Jarang ada model orang kayak begini. Ini biasa yang punya wali-wali Allah, nabi-nabiullah nih. Kalau orang percut nih, berat-berat. Tak yakin aku. Kalau kita manusia biasa, letaknya di mana? Yang nomor 2, qalbun marid, hati yang sakit. Makanya kalau hati sudah sakit itu, ngecasnya, ngobatinya di mana? Di pengajian-pengajian begini, di majelis-majelis ilmu, ngumpul sama orang solih, dekat sama ulama. Supaya apa? Al-iman yajid, imanmu tetap stabil. Hari ini yang buat iman kita yang turun itu kan karena kita jauh dari guru, kita jauh dari majelis ilmu. Ya bu ya, bu. Nomor 3, qalbun mayit. Ini yang nauzubillah. Jangankan manusia yang mengingatkan, Allah yang mengingatkan saja dia nggak open Pak. Maka jangan maki-maki kayak begitu ya. Selagi hidup ya buat yang benar aja dah. Karena kan kita hari ini merasa benar padahal belum benar Pak. Betul ya? Banyak orang merasa benar padahal belum benar. Makanya nggak usah perasaan benar. Hidup ini biasa aja, nggak usah merasa benar dan nggak usah merasa sok benar. Biasa aja bu, selu aja. Kita ini masih banyak salahnya. Karena kita masih banyak salah, karena kita masih banyak lalai, kita masih banyak lupa, makanya Allah hari ini masih kasih kita kesempatan hidup. Makanya kita bahagia. Berembun mataku. Baik.
Karena kau masih banyak lalai, kita masih banyak salah, kita masih banyak dosa, makanya Allah kasih kita hidup sampai sekarang. Maknanya apa? Allah sayang sama kita. Allah pengen ngasih kesempatan kita untuk terus berubah jadi lebih baik, Bapak Ibu. Betul ya? Kalau Allah nggak sayang, nggak akan kita dihidupkan sampai sekarang. Kalau Allah nggak sayang sama kita, hujan begini bubar kita semua. Tapi kan karena Allah masih menghidupkan hati kita, makanya kita bertahan di sini. Walaupun aku nggak tahan, udah mulai panas, udah mulai masuk angin, aku nih kita. Kau enak duduk, aku basah karpet nih, aku pijak-pijak. Tahu kau? Belum sempat makan. Jangan kan makan, teh manis pun tak keluar. Dan hujan-hujan gini enak minum teh manis panas. Jangan kan teh manis, buahku pun masih di plastik. Nggak ada yang membukakan. Padahal udah suruh kali nengok salah tadi. Bu, kita banyak dong. Makanya bulan Muharram ini adalah bulan di mana kita harus banyakin taubat. Muhasabah diri. Kata Umar bin Khattab, hitung-hitunglah amalmu sebelum amalmu dihitung oleh Allah. Kalau masih kita dihitung amal kita sendiri, masih bisa ngitung, berarti masih bisa berubah. Yang mati, yang sudah terlanjur, Allah sudah menghitung amal kita, dikatnya umur kita, baru kita menyesal. Kita ini semua para pendosa kok, nggak ada di sini yang nggak berdosa. Berdosa kita semua, kita semua berdosa. Mau tanya dulu aku, ada di sini kita yang nggak berdosa? Ada nggak? Ada nggak? Nah, kita semua berdosa. Semua punya dosa. Ini yang duduk di atas ini. Ada nggak dosanya? Dosa orang nilai paling banyak semua. Lu betul. Terakhir kita ini masuk surga ini Pak Bu, termasuk aku yang di atas. Udah selalu aja lah. Ibu, ada nggak dosa ibu? Banyak, tahu kau? Ada dosa kau banyak, tahu kau? Bapak Pak, yang tinggal berapa orang ini coba? Hampir mau punah ini. Ada nggak dosa Bapak Pak? Kau jangan ikut-ikut jawab, biar orang ini menjawab Bu. Kau semua mau kau yang menguasai ku tengok. Bapak Pak, ada dosa nggak Bapak Pak? Banyak Pak. Selagi masih suka main slot, selagi masih main tusor, tahu tusor? Tuak sore. Biasanya kan banyak pinggir-pinggir sungai itu. Dosa Pak. Kita semua punya dosa kok. Nggak ada yang nggak punya dosa. Nih, Pak Kapolres yang mewakili, ada nggak dosa beliau? Banyak Pak. Berat Pak, berat. Tapi kan aku mewakili Ustaz. Walaupun mewakili, dosa yang diwakili itu sementara sama Bapak lah dulu. Betul. Berilah. Pak Kades, ada nggak dosanya nih? Orang ini yang bilang, orang ini ya. Nggak, kok semangat kali kalian bilang banyak. Udah jijik kali kalian nengok dia nih. Nggak boleh gitu ah. Kita nih semua punya dosa. Ustadz Ucai punya dosa nggak? Memang benar Pak, banyak dosa saya. Iya maaf, tapi Ustadz ceramah kemana-mana, keliling Indonesia sudah habis Ustadz kelilingi. Ya benar Pak, sampai 2027 jadwal saya sudah full Pak. Ya benar, nanti September saya ada tur 3 negara. Karena Maulidan kan, saya ada tablik akbar di 3 negara, Jepang, Korea, Hong Kong. Lu ini benar Bu, Jepang, Hong Kong, Korea. Kalau diundang,
Ya kalau diundang Pak Kades, kau sibuk aja dari tadi ku tengok. Biar napa Pak? Tapi insya Allah sedang pengurusan berkas. Ya ini ngomong kemana-mana, diundang orang kemana-mana. Apa mungkin nggak punya dosa? Punya. Tidak semua orang sepaham dengan gaya penyampaianku Pak. Aku mau dimanapun beginilah gaya ceramahku, nggak peduli aku. Ngapain kita jadi orang lain? Beginilah gayaku Pak. Sakit hati dia, nggak usah lagi undang Uca itu. Oke, no problem. Patah tumbuh hilang berganti. Lu betul kok Pak. Kadang ada orang begitu, jangan undang Ucai lagi tuh. Kenapa? Lancip betul mulut dia. Oke. Sebulan menelpon dia balik. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Apa? Datanglah lagi tempat kami ngisi ceramah Ustaz. Kenapa begitu? Tapi kemarin kalian nggak mengundang aku lagi katanya. Yang bercakap macam begitu udah meninggal orangnya Ustaz. Oh cocok, aku bilang. Maka jangan bercakap yang aneh-aneh. Cepat kau mati nanti. Ini bisa kemana-mana. Kita bisa silaturahim di sini. Kita bisa ngumpul bertatap muka di sini. Kenapa? Karena Allah sedang tutup aib kita Bapak Ibu. Kalau Allah bukakan saja sedikit aib yang ada sama diri kita, demi Allah, jangankan untuk silaturahim, nampakkan muka keluar rumah pun takkan sanggup kita Bapak Ibu. Makanya hidup ini kalau mau aib kita ditutup orang Bu, aib kita mau ditutup Allah, kita tutup aib saudara kita. Inilah makanya kita min sulalatim min tain. Kenapa manusia itu diciptakan dari tanah? Karena sifat tanah ini dua. Satu, tanah itu tak boleh ke atas, tanah itu di bawah. Mau gunung setinggi apapun, mau bukit setinggi apapun, kalau sudah dikerok pasti letaknya di bawah. Maka kita manusia ini tak boleh punya sifat seperti langit Pak. Jabatan jangan membuatmu jadi orang yang sombong. Jabatan ada masa aktifnya, ada masa pensiunnya Pak Kades. Jabatan ada masa pensiunnya Pak Babin. Pak Babin Kamtipmas, Pak Babin Sa, Pak Bimas Islam, ada ini masa aktifnya semua. Jadi camat ada masa aktifnya, pensiunnya ada. Jadi BPD ada masa aktifnya Pak. Jadi kadis ada masa aktifnya. Nggak usah kita sombong hari ini. Popularitas ada masa aktifnya hari ini kita. Mungkin nanti 2-3 tahun lagi ada yang lebih hebat dari kita. Dan kita harus akuin itu. Maka selagi itu dititipkan sama Allah untuk kita, jangan pula kita jadi orang yang sombong. Jangan kita hidup kepala mendungak ke atas, berjalan tak jejak ke tanah. Ada orang kayak gitu? Orang sini ada model gitu? Ada. Datang orang yang kemari. Kalau ada antuk kan ke tiang basket nih kepalanya. Hidup nih ngapain perlu disombongkan? Nggak perlu kita hidup mendungak ke langit. Kenapa? Karena kita diciptakan dari tanah. Semua dari tanah kok ini. Ustadz Ucai dari, ibu dari, bapak dari. Nih orang-orang yang duduk di atas nih dari. Semua dari tanah. Walaupun semua dari tanah, tapi ingat tidak semua tanah itu sama. Semua memang dari tanah, tapi tidak semua tanah sama Pak. Tanah itu macam-macam modelnya. Ada model tanah tuh, tanah tandus, bandal betul dia berarti. Tak bisa dikasih tahu. Karena ada orang model begitu, kasih tahu masuk kuping kanan, keluar kuping kanan, tak ada nyangkut di otaknya, keluar aja, membal aja. Ada model tanah humus, manfaat Pak. Jadi maunya kita hidup nih, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu kan manusia yang banyak manfaat, kan begitu ya. Nah ini kita maunya begini. Ada orang yang modelnya penyakitan, meler aja, ini tanah gambut. Kenapa Ustadz? Berair aja bawaannya. Iya. Ada model orang tuh hidupnya gelisah, nggak pernah tenang. Ustadz ceramah, dia berdiri jalan-jalan. Nah itu tanah sengketa itu.
Ustadz ceramah dia asik berjalan aja. Tanah sengketa model begitu. Ada model orang kalau kita nengok muka dia itu seram, muka dia nakut-nakuti. Dari tanah juga, cuman tanah wakaf seram modelnya. Maka jangan kau merasa hebat kalau hari ini kau punya pangkat jabatan. Kau jangan merasa hebat kalau hari ini kau punya popularitas. Ingat, di atas langit masih ada langit, saudaraku. Kalau kau dari tanah, jangan sifatmu meninggi seperti langit. Sehebat apapun jabatanmu, suatu saat kau bakal jadi bangkai di dalam tanah. Betul? Yang kedua, sifat tanah itu menutup bangkai. Ada bangkai mau bau macam manapun, kalau tanah sudah dikorek, bangkai itu dimasukkan ke dalam tanah. Hilang nggak bau bangkainya? Belumlah, ditutup dulu baru hilang. Lucu ini kadang-kadang. Ditutup dulu dengan tanah tuh balik, baru hilang bau bangkai itu. Begitulah kita yang hidup ini. Kalau kita merasa dari tanah, ada aib orang yang kita tahu, ada aib saudara kita yang kita tahu, jangan kau bongkar aibnya kalau mau aibmu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang mulut awak nih lemes. Makanya Allah tuh menciptakan kita satu mulut dua telinga. Supaya apa? Manusia lebih banyak mendengar daripada bercakap. Manusia lebih suruh banyak mendengar daripada berbicara. Kenapa? Karena semakin banyak manusia ngomong, akan semakin banyak dosa yang keluar dari mulutnya. Nah nanti ini yang banyak bercakap siapa? Terus maksudmu aku banyak dosa? Terus terang aja. Biar ku tutup ceramahku ini. Ya. Allah ciptakan kita satu mulut dua telinga. Manusia seakan-akan ngomong begitu Allah. Kalau lebih banyak mendengar ya, jangan banyak ngomong. Ngomong tuh yang manfaat aja. Jangan ngomong yang enggak. Falyakul khairan aw liyasmut. Kalau nggak bisa Pak bercakap yang betul-betul, diam aja lah. Tenang aja Pak. Tengok Pak pembina yayasan, kan tenang aja, nggak banyak cakap, slow. Sambutan hanya sesuai teks ya kan Pak. Nggak usah dilebih-lebihkan, biasa aja. Karena panjang-panjang pun yang ditunggu akunya Pak memang sama orang ini. Ya. Maka hidup jangan sombong. Kita dikasih kesempatan hidup sampai sekarang ini karena Allah sayang sama kita. Allah tahu kita punya dosa. Maka Muharram ini Bapak Ibu, ini bulan yang siogiannya menjadi muhasabah diri bagi kita untuk memperbaiki amal kita. Maka Allah ngomong dalam Quran, apa kata Allah? Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Apa kata Allah? Orang yang beriman itu orang yang hajaru, orang yang hijrah, orang yang selalu memperbaiki diri. Maknanya apa? Orang beriman itu nggak pernah puas dengan amal yang sudah dia lakukan, Bu. Kalau ada orang yang mengaku beriman kepada Allah, tapi dia sombong dengan amalnya, dipertanyakan keimanannya, Pak. Karena orang beriman itu takkan pernah puas dengan amal kebaikannya. Hari ini dia buat satu kebaikan, besok dia tambah lagi kebaikannya. Hari ini dia buat dua kebaikan, besok dia akan tambah lagi kebaikannya. Artinya apa? Dia tidak cukup dengan 1, 2, 3 amal kebaikan yang dia perbuat. Setiap hari kebaikannya akan bertambah. Untuk apa? Menutupi khilafnya, menutupi lalainya, menutupi kemaksiatannya, maka diganti dengan kebaikan. Ya wong Nabi dan Rasul saja kok punya salah kok.
Makanya Muharram bulan mulia. Karena apa? Karena maaf, salah satu kemuliaan Muharram ini, taubatnya Nabi Adam dan Hawa itu diterima, diangkat oleh Allah di bulan Muharram, Pak. Betul? Betul. Udah enak dulu kita di surga, Pak. Udah enak kita di surga, Pak. Udah enak, betul. Ini lah gara-gara orang ini. Loh, Allah udah pesen sama Adam. Apa kata Allah? Adam. Adam tahu kan Adam? Adam. Adam. Tahu Adam kan? Yang sekarang jadi ojek online. Itu Adam laki Sinul. Bu, Allah udah pesan sama Adam. Apa kata Allah? Adam, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Adam, kau jangan dekati pohon ini, Adam. Kenapa ya Rabb? Fatakuna minaz zalimin. Jangan banyak nanya, nanti kau termasuk orang yang zalim, Adam. Sami'na wa ata'na ya Rabbana. Aku dengar, aku laksanakan wahai Tuhan kami. Sampaikan sama Hawa, jangan sekali-sekali deketin ini pohon. Oke. Adam balik nyampein sama Hawa. Hawa, Allah mesen sama kita. Di sana tuh ada pohon huldi, Adam. Tolong, jangan sekali-sekali kau dekati ya Hawa ya. Jangankan untuk melihat, mendekat pun jangan Hawa. Kenapa? Allah melarang. Kenapa Bang Adam? Fatakuna minaz zalimin. Nanti kita termasuk golongan orang yang zalim. Oke, kata Hawa. Tapi kan ada satu makhluk yang gak izin kalau Adam dan Hawa ini tetap di surga, Pak. Kenapa? Merasa tersaingi dia. Gara-gara Adam diciptakan, dia dilemparkan dari surga. Siapa dia? Iblis. Iblis menggoda Adam, nggak mempan. Digodanya Hawa, goyang. Makanya hidup ini kan yang ada hawa nafsu, mana ada Adam nafsu. Karena yang digampang digoyang tuh kaum Hawa, Pak. Didatangi iblis Hawa tuh. Wah. Oh wah. Apa iblis? Di sono tuh ada pohon huldi wah. Terus kau ajak si Adam wah ke sana nengok. Cantik pohonnya wah. Buahnya ranum wah. Betul lah iblis, betul. Tahu dari mana kau iblis? Udah ku tengok duluan. Tapi nggak boleh aku dekat ke sana. Ala bujuk aja Adam itu. Gitu ya iblis. Goyang Hawa, Pak. Datanginya Bang Adam. Bang Adam. Ya deh. Nengok pohon huldi yuk Bang. Kan udah ku bilang tadi. Jangankan menengok, mendekat pun tak boleh. Ayolah Bang. Enggak. Bang, apa? Ayolah. Enggak. Kalau ku bilang enggak, ya enggak. Bandel kali sih kau. Abang. Tanya abang sayang sama adek. Abang bakal nuruti apa maunya adek. Abang bohong. Nangis si Hawa. Keluarlah air matanya, air mata buaya betina. Kayaknya jangan percaya-percaya kali Pak sama air mata orang ini. Akhirnya Adam pun luluh. Kita kan kalau udah nengok perempuan nangis ini nggak sanggup kita Pak. Nggak sanggup. Nengok. Allah Karim. Kau jangan pecicilan kau. Kau jangan stay cool kau. Nampak kami kau terpleset di situ. Ya Allah. Bisanya jalan. Aku nih paling tak bisa. Namanya pula pandangan umum. Apa yang ku pandang ku umumkan lah pula kan gitu. Tak bisa aku menahan-nahan model begini nih. Astagfirullahaladzim. Lanjutnya nih Bu.
Akhirnya Adam tergoda, dibawanya Hawa metik buah khuldi. Apa kata Hawa? Bang, ku petik sebiji ya. Jangan, sebiji aja. Dipetiknya, Bu. Adam pun terikut. Dimakannya. Begitu makan buah, kena OTT, operasi tangkap tangan. Hati-hatilah yang makan buah, awas kena OTT, Pak. Pak Kades dari tadi nggak ada berhentinya, iya. Memang kalau hujan ini lapar ya bawaannya, Pak. Apalagi aku belum ada makan siang, udah lapar betul aku rasanya ini, Pak. Ya nggak apa-apa, kunyah aja, Pak. Kan disediakan untuk tamu kan, Bu. Iya nggak apa-apa. Cuman jangan ambil jatahku. Biarkan dia utuh seperti itu. Bu, dimakannya buah khuldi itu kena ketahuan sama Allah, marah, murka Allah. Adam masih makan sikit, nyangkut di tenggorokannya. Itulah yang katanya jakun tuh, Pak. Kayaknya laki-laki itu ada jakunnya. Coba ada jakun Bapak? Ada jakun Bapak, Pak? Enggak, periksa dulu. Kalau nggak ada, pindah duduknya kemari. Salah duduk berarti Bapak kan gitu. Sudah. Hawa saking ke nafsunya, leher lewat, nyangkut. Nggak segan pula aku nak menyakapkannya. Nyangkut di situ. Iya, Pak. Syukur nyangkut di situ. Kalau di dengkul kan payah kita. Ya payah kami kalau di dengkul, Bu. Cemana? Walaupun kepayahan juga. Ngajinya nyengir tapi mikir ya. Sersan, serius tapi nyengir tapi biar sambil ketawa tapi ada yang dibawa pulang. Ya, Bu ya. Nggak apa-apa ya. Ketahuan sama Allah, murka Allah, keluar kalian dari surga. Keluar Adam sama Hawa dari surga, Pak. Padahal kita dulu udah enak di surga. Ini entah apa nih dulu, entah apa. Gara-gara kau lah kami keluar nih. Kalau kan nggak ada tenang kita, Pak. Nggak akan punah gini kita. Ini kan udah mulai punah nih, tinggal ini yang hidup tuh. Tercampak, Pak, dipisahkan Allah, jauh jaraknya, lama nggak dipertemukan Allah. Akhirnya dipertemukan Allah di mana? Di padang Arafah, di Musdalifah. Ingat, Adam sama Hawa ketemunya bukan di Jabal Rahmah. Kau jangan salah ngaji. Jelas? Bukan di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu apa, Ustaz? Tempat berdoanya Adam dan Hawa. Ketemunya di padang Arafah, di Musdalifah, itulah berjumpa. Nggak sengaja, Pak. Dari jauh ditengok sama Adam, kok ada orang itu? Karena dunia itu sepi, Pak. Nggak ada siapa-siapa di bumi ini dulu. Mereka lah yang manusia, cuman mereka berdua. Jadi walaupun jarak jauh, tetap nampak kalau ada manusia, Pak. Ditengok dari jauh sama Adam, kok macam manusia itu? Kok mirip sama Hawa itu ya? Kata si Adam. Hawa pun begitu mikirnya, kok ada manusia itu? Kok agak mirip Bang Adam itu? Apa Bang Adam itu ya? Adam pun begitu. Hawa apa bukan itu? Diteriainya sama Adam. Hawanya itu dipanggilnya, Hawa. Jijiknya aku. Dia pula yang nyaut.
Diteriakinya Hawa. Hawa pun terkejut. Apa kata Hawa? Kan Adam. Bang Adam, kaunya itu Hawa. Iya bang, kaunya itu Bang Adam. Kangen kali aku sama kau bang. Aku pun kangen kali Hawa. Ya Allah, Hawa, Bang Adam, jumpa kita ya. Iya, jumpa tengah kita. Oke. Jumpa tengah orang tuh. Satu lari dari ujung, satu lari dari ujung, jumpa di tengah. Waktu lari mau ketemu tuh, itulah muncul soundtrack India tuh. Adam, Hawa, jumpa Adam sama Hawa. Apa kata Adam? Tujhe dekha to ye jana sanam, pyare ho kahe diwana sanam. Hawa tak mau kalah. Abyaha kuciyaha jahelam. Ha 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 ha. Naik ke Jabal Rahmah. Disitulah Adam dan Hawa berdoa. Apa doanya? Rabbana zalamna an wa illam wa tarhamna. Inilah doa Adam dan Hawa. Diterima Allah, diangkat Allah di bulan Muharram. Makanya bulan Muharram ini bagi kita yang melakukan dosa, bagi kita para pendosa ini, kita ini semua ingat ya, kita ini semua para pendosa. Jangan merasa benar lah kau hidup ini. Kita ini semua pelaku-pelaku maksiat. Ingat ya Bapak Ibu, siapapun kita hari ini, kita semua pelaku-pelaku maksiat. Tapi apa kata Allah? Allah lebih cinta kepada pelaku maksiat yang mau bertaubat daripada orang soleh tapi tak pernah merasa salah. Betul? Banyak nggak orang soleh tapi merasa paling benar? Macam dia panitia akhirat. Ada nggak model orang begitu tuh? Jangan awak punya sifat macam begitu. Lebih bagus awak jadi pelaku maksiat tapi awak bertaubat daripada awak orang soleh tapi tidak pernah merasa salah. Paling benar aja. Hebat kali kau rupanya. Gak usah kita macam begitu Pak. Pelaku-pelaku maksiat. Makanya Allah ngomong walal akhiratu khairul laka minal. Akhir yang ditengok Allah, bukan kita yang sekarang. Hari ini kita dibilang orang-orang baik. Oh, itu Ustadz Ucai orang baik. Kata Pak Kadis, umpama. Walaupun dia nggak pernah bilang gitu, tapi ini umpama aja. Itu Ustadz Ucai itu orang baik itu. Kata Pak Kadis. Kata Pak Kadis saya orang baik. Kata Allah, apa tentu aku orang baik? Belum Pak. Karena pengakuan makhluk itu tidak sama dengan pengakuan yang maha menciptakan makhluk. Tapi kalau sudah yang maha menciptakan makhluk sudah mengakui, makhluk mana yang gak ikut mengakui Pak? Betul? Hidup ini jangan suka cari pengakuan makhluk, capek kita. Kalau hidup cuma cari pengakuan manusia, nanti yang ada di muka bumi ini banyak orang kerjaannya cuma cari muka aja. Ngapain awak cari muka lagi? Orang muka awak ada lagi kok. Ngurus satu muka aja awak udah bingung ngurus memikirkan skincare-nya. Apalagi menambah muka lagi, capek Bu. Ngurus satu muka aja pusing awak mikirkan skincare. Itu pun belang-belang, muka putih leher hitam. Maka jangan awak heboh kali begitu. Cari pengakuan yang maha menciptakan makhluk. Sekalipun kita berbuat baik tapi makhluk tidak mengakui, biarkan saja. Yang penting Allah mengakui. Kalau sudah Allah yang mengakui, manusia mau bilang apa?
Tak baik pun kita di pandangan manusia, tapi kalau kata Allah baik, mau ngomong apa? Rabi'atul Adawiyah, seorang ulama sufi, bahkan sampai Hasan Al-Basri jatuh cinta kepada Rabi'atul Adawiyah. Ditolak cinta Hasan Al-Basri. Kenapa? Karena Rabi'atul Adawiyah yang dulunya seorang pelacur. Dulu Pak, begitu dapat hidayah semua hilang. Ditanya sama Hasan Al-Basri, wahai Rabi'atul Adawiyah, sudah berapa banyak laki-laki yang tidur denganmu? Diam Rabi'atul Adawiyah Pak. Kenapa dia terdiam? Karena saking kan banyaknya, dah tak terhitung lagi dah. Terus kenapa kau nggak mau menikah denganku? Kau tolak lamaranku wahai Rabi'atul Adawiyah, kata Hasan Al-Basri. Buat apa lagi aku jatuh cinta sama makhluk? Aku sekarang jatuh cintanya sama yang maha menciptakan makhluk. Hasan Al-Basri, maaflah San, nggak bisa aku terima San. Makanya Rabi'atul Adawiyah itu syairnya, doanya itu terkenal kan? Macam mana doanya? Ilahi las tulil si'ah wala aqwa alan nanil jahi. Kan ini doanya Rabi'atul Adawiyah ini Pak. Wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu, namun tak pula aku sanggup. Apa kata Rabi'atul Adawiyah? Ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu hanya untuk mendapatkan surga, tutup pintu surga itu untukku. Dan kalau aku beribadah kepadamu hanya karena takut dibakar api nerakamu, maka bakar aku sekarang dengan api neraka itu. Udah mati rasa udah Pak. Ya benar Bu. Itulah kalau orang sudah dapat hidayah nih. Makanya pelaku maksiat itu kalau ketika dapat hidayah bisa jadi lebih baik daripada kita yang hari ini kita dibilang orang baik. Macam akulah. Kata orang aku orang baik, padahal belum tentu. Bisa jadi yang mendengar ini kan jauh lebih baik ini. Betul? Ini yang bercakap sekarang ini belum tentu lebih baik daripada yang dengar. Bisa jadi yang dengar jauh lebih parah. Enak kali kau. Dari tadi dibiar-biari merajalela aku tanya. Jadi aku aja yang rugi kau buat dari tadi. Gak bisa bos, remes saja payah kok mau menang pula kau. Bu, yang ditengok Allah akhir, bukan kita yang sekarang. Bener ya? Bener ya Bu ya? Bu, minta ampun. Kita semua pelaku maksiat. Hanya saja hari ini aib kita sedang ditutup Allah. Azan ya? Azan atau ngaji tuh? Ngaji ya. Kalau azan kasih kode ya. Viral pula Ustadz Ucai nggak ada otak, azan-azan ceramah katanya. Netizen ini payah karena netizen maha benar dengan segala cocot-cocotannya. Maka kalau Muharram ini bulan kita mohon ampun kepada Allah dengan nikmat umur yang hari ini Allah tutupkan, yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana caranya Ustadz? Perbanyaklah berzikir, istighfar, mohon ampun. Astaghfir Rabbal Astaghfir Minal Astaghfir Rabbal Astaghfir Minal Astaghfir Rabbal Astaghfir Minal
Banyak zikir, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kenapa harus zikir Ustaz? Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir hati kita ini tenang. Azan ya. Oh, ngaji. Maka hati yang tenang itu akan bersih dari penyakit hati. Kalau penyakit hati hilang, maka yang timbul adalah sifat ihsan, Pak Bu. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ma huwal ihsan? Ihsan itu apa? Kata Rasul, al ihsanu an ta'budallah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kata Nabi, ihsan itu adalah ketika kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah, tapi kalau tak nampakmu Allah, kau yakin Allah nampak akan engkau. Kalau sudah Allah melihat kita, Allah nampak akan kita, berani nggak kita macam-macam? Berani nggak kita bertingkah? Hari ini kan kita bertingkah karena nggak langsung dinampakkan Allah balasannya. Ditahan Allah balasan itu, nanti disimpannya. Karena Allah nggak mau langsung balas. Kenapa? Itulah hebatnya Allah. Itulah bijaksananya Allah. Itulah sayangnya Allah sama kita. Ketika kita buat dosa, nggak langsung dibalas sama Allah. Kenapa? Allah masih berprasangka baik sama kita. Nanti suatu saat hambaku akan berubah. Maka kalau sudah kita merasa diawasi Allah, jangan pernah kau sembunyikan dosa dan kemaksiatanmu, walaupun itu di masa lalu. Perbanyak bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang suka taubat, dan Allah cinta kepada orang yang suka membersihkan diri. Kalau sudah kita bertaubat mohon ampun, menyesal tidak mengulanginya lagi, maka sambungan ayatnya, ulaika yarjuna rahmatallah. Rahmat Allah yang akan kita dapatkan. Kalau sudah cucuran rahmat Allah, naungan Allah kita dapatkan, wallahu ghafurur rahim. Ampunan Allah dan sayangnya Allah pasti akan kita dapatkan. Sebesar apapun dosa kita, seluas apapun kemaksiatan kita, ingat, ampunan Allah tak terhingga dan tak berbatas. Nggak terhingga, Pak. Tak terbatas ampunan Allah, tak terhingga ampunan Allah. Maka jangan kau minder dengan dosamu, jangan kau minder dengan kemaksiatanmu. Selagi kita hari ini hidup, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri kita. Ingat, semakin bertambah usia, maka semakin berkurang jatah hidup kita. Maka sebelum kita kembali ke asal kita asal dari tanah, kembali kepada tanah. Kita datang dari Allah, kita kembali kepada Allah. Sebelum kita hijrah yang sesungguhnya kembali kepada Allah, maka persiapkan amal ibadah kita. Dengan apa? Memperbanyak mohon ampun kepada Allah. Karena sesungguhnya kita semua adalah para pendosa dan pelaku-pelaku maksiat. Maka amalan bulan Muharram ini, pertama, perbanyak zikir mohon ampun kepada Allah. Agar apa? Lembut hati kita, timbul sifat ihsan kita, takkan macam-macam kita di muka bumi Allah ini. Insya Allah kita ke depan menjadi manusia yang lebih baik daripada hari ini. Amin. Amin. 1, 2. SMP swasta Ar-Rahman, Yayasan Perguruan Al-Azhar Medan. Kata Allah, waliyahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Hei emak ayah bunda, papi mami, mama papa, emak ayah, kalau kau nanti meninggal, kata Allah, jangan sampai kau wafat meninggalkan anak-anak yang diafan, anak-anak yang lemah, anak-anak yang bodoh, anak-anak yang jauh dari agama. Maka apa tugasmu? Falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Takwa kau kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadida. Berikan pengajaran terbaik untuk anak-anakmu. Gimana caranya? Salah satunya, masukkan ke yayasan SMP Ar-Rahman Al-Azhar Medan ini Bapak Ibu. Insya Allah dunianya dia dapat, akhiratnya dia kantongi. Kemanapun nanti melangkah, kalau sudah anak kita digembleng dengan ilmu agama, dia takkan pernah kehilangan arah. Kenapa? Google Map-nya sudah dipegang. Hari ini banyak orang yang pergi melalang buana, tapi lupa bawa Google Map. Wajar kalau tersesat.
Tapi kalau anak kita sudah kita bentengi dengan ilmu agama, kemanapun nanti dia melalang buana, Google Map-nya sudah dipegang, dia akan kembali ke asalnya. Dari mana? Dari ilmu agama itulah kita masukkan. Maka Bapak Ibu wali santri, Bapak Ibu wali murid yang hadir, jangan lupa masukkan anak-anak kita ke sekolah-sekolah agama. Salah satunya Yayasan Perguruan Al-Azhar SMP Swasta Ar-Rahman Medan. Insya Allah anak-anak kita dunianya dapat, akhiratnya dapat. Amin. 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 Insya Allah. Dah, itu aja yang aku sampaikan ya Pak ya. Aku tadi ceramah jam 2:30. Ini jam 4. 1 jam lebih sudah. Sudahlah ya. Sudahlah. Udahlah. Kau enak cuman dengar, mulutku hampir koyak ini tau kau. Kau nggak merasakan karpet nih basah tahu kau? Kakiku keriput. Bu, udah ya. Saya malam nih harus ke Sidomulyo, Kecamatan Seibalai, Kabupaten Batubara. Makanya saya habis ini langsung balik sajalah. Perkara makan tadi bungkuskan aja pun jadi, tak masalah. Perkara buah tuh masukkan ke mobil tak apa-apa. Aku nggak minta, cuman ya tolonglah pengertiannya. Bulan Muharram nih perbanyak bertobat mohon ampun, dan tolong masukkan anak kita ke pendidikan agama agar ada bekal anak-anak kita nanti ketika kita sudah tidak ada, mereka mampu mendoakan kita. Jangan bangga Bapak Ibu kalau hari ini masih hidup tapi anak kita mendoakan kita, jangan bangga kita. Anak saya 2, paling besar umur 6 tahun lebih. Hafalan Qur'annya sudah lumayan Bu. Hafalan hadisnya sudah lumayan. Hafalan doa sehari-harinya sudah lumayan. Dia kalau sholat tuh berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah sehatkan papaku, ampunkan dosa papaku. Begitu dia doakan aku. Pertanyaannya, Ustaz bangga? Bangga, tapi nggak kali, sedikit aja. Kenapa sedikit Ustaz? Karena masih nampak di matanya aku hidup. Masih bisa apa yang dia minta aku penuhi. Pertanyaan kita hari ini, ketika nanti aku mati, masihkah kalimat ini dibacakan oleh dia? Maka hari ini supaya kita melahirkan anak-anak yang tetap ingat kepada emak ayahnya dikala hidup dan sudah meninggal, masukkan anak-anak kita ke sekolah agama Bu. Tidak akan ada ruginya, insya Allah. Nah itu aja yang aku sampaikan. Mudah-mudahan jadi manfaat. Insya Allah kita jadi manusia yang lebih baik lagi. Amin. Bapak Ibu yang kutinggalkan semoga tetap dalam keadaan sehat. Bapak Ibu yang kutinggalkan semoga senantiasa dalam lindungan Allah. Bapak Ibu yang kutinggalkan semua tetap istiqomah di jalan Allah. Insya saya yang hari ini langsung balik ke Batubara, doakan kami selamat-selamat dalam perjalanan. Bapak Ibu, tak banyak yang kupinta. Pertama, doakan aku sehat-sehat. Yang kedua, doakan aku dimanapun aku berdakwah, aku senantiasa dijaga dan dilindungi Allah. Insya Allah kita berjumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan. Amin. Amin. Mau jumpa sama saya? Mau jumpa saja di Mekah dan Madinah? Mau? Insya Allah bulan 12 nanti akan ada program Umroh Akbar bersama Ustadz Ucai. Insya Allah nanti akan ada brosur yang disebar. Tolong tengok, catat tanggalnya, jangan sampai kehabisan seatnya. Insya Allah nanti Umroh Akbar bersama saya, akan ada tabligh akbar di Mekah dan Madinah bersama saya. Terima kasih Bapak Ibu, saya mohon maaf. Ila liqa ma'assalamah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.